Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tameka Dwi Clarissa dari SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug Bengkulu akan membacakan legenda yang berjudul Putri Serindang. Konon, pada zaman dahulu hiduplah seorang raja yang dikenal dengan Raja Mawang. Raja Mawang memiliki 6 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Anak perempuan itu bernama Putri Serindang Bulan. Sang permaisuri meninggal ketika sang putri masih kecil. Oleh sebab itu, sang raja melebihkan kasih sayangnya kepada sang putri agar sang putri tidak merasa kesedihan karena sudah tidak memiliki ibu. Putri Serindang Bulan berwajah cantik jelita, berkulit kuning langsat, bersih, dan mulus. Walaupun anak seorang raja, sang putri tidak suka bermalas-malasan. Tidak jarang dia membantu pelayan membersihkan istana atau memasak di dapur. Justru hal itu yang membuat sang raja semakin sayang kepada sang putri. Saudara-saudara yang lebih tua merasa iri kepada sang putri. Tetapi rasa iri itu mereka simpan di dalam hati agar tidak diketahui oleh Raja Mawang. Hanya 1 dari 6 orang kakak laki-lakinya yang tidak merasa iri kepada sang putri, yaitu kakak nomor 6 yang bernama Ki Karangnya. Suatu hari tersiar kabar bahwa Raja Mawang telah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Raja Mawang telah menentukan siapa yang akan menggantikannya memimpin kerajaan Mawang, yaitu Ki Karangnya. Ki Karangnya diberi gelar Sultan Abdullah. Saudara-saudaranya yang lebih tua tidak dapat membantah karena wasiat itu sudah ditulis oleh ayahanda mereka sendiri dan diketahui oleh semua menterinya. Suatu hari, sang putri dilamar oleh pangeran dari kerajaan tetangga. Akan tetapi, setelah pertunangan, kulit sang putri dihinggapi penyakit kulit yang membuat wajahnya menjadi kusam dan penuh kudis. Hal itu terus terjadi apabila ada seseorang yang ingin melamarnya. Mereka merasa malu karena penyakit sang putri dianggap aib bagi keluarga kerajaan. Saudara-saudara sang putri yang tidak menyukainya menyusun rencana agar sang putri dibuang saja ke hutan. Sultan Abdullah tidak dapat mempertahankan sang putri. Akhirnya, dia menyetujui hal itu dengan syarat dia sendirilah yang akan mengantarkan sang putri ke tengah hutan tanpa ditemani oleh pengawal. Pada malam yang sudah ditentukan, yaitu malam bulan purnama, Ki Karangnya mengantarkan sang putri ke tengah hutan. Sang putri membawa beokah atau tempat siri miliknya dan seekor ayam hirik peliharaannya untuk menemaninya di perjalanan. Sepanjang perjalanan, Ki Karangnya hanya dapat terdiam. Dia terus memikirkan bagaimana cara agar sang putri tidak dimakan binatang buas. Akhirnya mereka sampai di muara Sungai Ketahun. Ki Karangnya sudah mendapatkan cara bagaimana agar sang putri tidak dimangsa binatang buas. Adikku, kita berhenti sampai di sini, kata Ki Karangnya. Kakak akan meninggalkanku di sini, kata sang putri sambil menangis. Tidak adikku, kakak akan membuatkan sebuah perahu agar engkau bisa pergi jauh dari hutan ini, kata Ki Karangnya. Ki Karangnya mulai menebang pohon yang besar untuk membuatkan sebuah perahu dan memetik buah-buahan untuk bekal sang adik di perjalanan. Sekarang naiklah ke atas perahu ini. Perahu ini akan membawamu ke muara. Mudah-mudahan ada orang baik yang menolongmu. Jika engkau selamat,
kunjungilah kakak di kerajaan kita. Sang putri pun mengangguk, tidak mampu mengatakan sepatah kata pun. Dia naik ke atas perahu dan dibawa oleh derasnya air sungai Ketahun. Ki Karangeo pulang ke kerajaan dengan membawa sehelai baju sang putri yang telah dilumuri oleh darah kelinci hutan. Dia memberitahu kepada saudara-saudaranya bahwa sang putri sudah dimangsa binatang buas. Setelah beberapa hari hanyut di muara, sang putri pun terdampar di pasir putih dan halus. Dia turun dari perahu dan dia pun duduk sambil melihat ke tengah laut. Dia melamun membayangkan nasibnya jika tidak ada orang baik yang menolongnya. Tanpa disadari, udara yang sejuk membuat sang putri tertidur. Tiba-tiba ada dua orang pemuda yang melintasi muara dan melihat sang putri sangat lemas. Tuan, sepertinya gadis ini terdampar, Tuan, kata salah seorang pemuda. Iya, sepertinya gadis ini terdampar. Dia kelihatan sangat letih dan lemas. Tiba-tiba sang putri terbangun mendengar suara orang berbicara. Siapakah tuan-tuan ini? Maukah tuan-tuan menolong saya? Saya dibuang oleh saudara-saudara saya, kata sang putri. Baiklah, saya akan menolongmu. Siapa namamu? Kata salah seorang pemuda. Nama saya Putri Serindang Bulan. Saya adalah putri dari Kerajaan Mawang di daerah Rejang. Baiklah, saya adalah Raja Indrapura. Saya adalah raja di Kerajaan Setio Barat. Akhirnya sang putri pun digendong dengan sang raja dan dibawa ke negeri Setio Barat. Demikianlah akhir kisah Putri Serindang Bulan yang ditolong oleh Raja Indrapura dan dibawa ke negeri Setio Barat. Akhirnya mereka menikah dan memberi kabar kepada Ki Karangeo. Ki Karangeo ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.